Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rumini Larasati dengan NIM 4192111004. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan storyboard. Pada video kali ini akan dibahas mengenai yang pertama, pengertian storyboard, yang kedua, fungsi storyboard, yang ketiga, tujuan storyboard, yang keempat, format storyboard. Yang kelima, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam storyboard. Yang keenam, contoh storyboard. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian storyboard. Jadi, storyboard itu disebut juga papan cerita. Menurut John Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan tentang suatu jalan cerita. Selanjutnya ada Martin Luther. Menurut Luther, pengertian storyboard ini adalah deskripsi pada setiap scan yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan objek multimedia dan diberlakukan dengan jelas. Kemudian menurut Giuseppe Cristiano, storyboard adalah sebuah outline draft dari sebuah produksi berupa gambar-gambar yang beruntun. Jadi storyboard itu sebuah draft atau dokumen yang digunakan untuk merencanakan suatu proyek yang berisi runtutan sketsa gambar, deskripsi, serta detail lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan sebuah scan dengan jelas. Setelah pengertian storyboard, kita langsung masuk ke fungsi storyboard. Fungsi storyboard pada umumnya, yang pertama itu sebagai media untuk perencanaan pembuatan proyek, seperti video pendek, film, animasi, dan multimedia interaktif. Jadi, storyboard itu rencana pembuatan proyek. Proyeknya tadi itu bisa video pendek, film, animasi, ataupun juga multimedia interaktif. Fungsi yang kedua, memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar mulai dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir itu fungsinya yang paling penting adalah untuk memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Jadi, itulah fungsi dari sebuah storyboard. Selanjutnya adalah tujuan storyboard. Apa sih tujuan dibuatnya storyboard ini? Yang pertama, untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan proyek. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Selanjutnya, untuk memudahkan pembuat proyek dalam memvisualisasikan idenya. Kemudian, untuk membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita. Dan yang terakhir, untuk memandu tim yang terlibat dalam pembuatan proyek, sehingga bekerja dengan maksimal. Biasanya, storyboard ini digunakan untuk membuat film ataupun animasi. Untuk membuat proyek ini biasanya digunakan tim, karena tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Maka, perlu dibuatnya tim. Jadi, storyboard ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan tim dalam pembuatan sebuah proyek. Dari yang punya ide dituangkan ke dalam storyboard. Jadi, tim bisa memahami ide daripada si pembuat proyek. Dengan gambaran dan visualisasi yang bagus, maka akan memudahkan semua tim dalam mengerjakan proyek ini dengan sampai selesai. Selanjutnya, ada format storyboard. Format storyboard sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur pembuatan storyboard. Jadi sebenarnya format storyboard ini bebas. Tidak ada aturan yang benar-benar yang harus kita ikuti, seperti misalnya bentuknya harus gini, gini, ataupun begini. Yang penting tuh storyboard itu bagaimana kita menuangkan ide ke dalam sebuah dokumen perencanaan. Pokoknya idenya itu harus jelas, sehingga tim yang membuatnya bisa mudah memahami isi daripada ide kita. Namun di sini ada 3 jenis format storyboard yang biasanya digunakan orang-orang. Yang pertama ada format kartu.
Yang kedua ada format double column, bentuknya itu tabel. Yang ketiga ada format landscape. Kita langsung saja ke format kartu. Format kartu itu seperti ini. Ada kotak besar untuk visual, kemudian ada di sebelahnya itu nomor frame atau slide, dan juga catatan-catatan. Kemudian di bawah kotaknya ini ada audio apa yang sedang digunakan, tertulis dengan jelas. Catatan ini berisi apapun hal-hal yang harus diketahui oleh tim produksi, sehingga tim produksi itu bisa dengan mudah membuat visualisasi daripada ide-ide penulisnya. Kemudian, format double column. Format double column ini bentuknya itu tabel. Yang pertama ada kolom nomor, kemudian ada keterangan visual dan audio. Di nomor ini berisi nomor frame, keterangan ini berisi keterangan yang menunjukkan posisi frame, misalnya menu, submenu, uraian, dan lainnya. Ada visual yang berisi semua unsur yang divisualkan meliputi teks, gambar, video, ataupun animasi. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir ini ada audio yang berisi semua unsur audio yang meliputi narasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada landscape. Jadi ini merupakan contoh format landscape. Sebenarnya ini format landscape sudah ada user interface-nya ini. Format landscape ini jauh lebih kelihatan, jadinya seperti apa storyboard kita tadi. Di sini ada keterangan ini berisi hal-hal yang perlu diketahui oleh tim produksi. Jadi, bisa diisi dengan audio apa, font-nya apa, kemudian visualnya bagaimana, dan pokoknya isinya itu semua keterangan yang harus diketahui oleh tim produksi. Jadi tadi ada 3 format kan, kita sering gunakan yang mana? Sebenarnya yang paling sering digunakan itu ada double column. Karena untuk kartu dan landscape itu ada user interface. Jadi jadi yang lebih mudah digunakan itu double column. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam storyboard. Jadi apa aja hal-hal itu? Ya. Format apapun yang dipilih untuk storyboard, informasi berikut harus dicantumkan. Yang pertama, sketsa atau gambaran layar, halaman, ataupun frame. Yang ini disebutnya itu user interface. Dengan adanya sketsa ini, maka tim produksi itu bisa lebih mudah memahami isi ide dari yang punya ide tadi. Kemudian warna, penempatan, dan ukuran grafik jika diperlukan. Jadi, warna background-nya tuh mau pakai warna dominan apa, baru tuh logonya misalnya ada logo-logo mau ditempatkan di mana, kemudian next mau diletakkan di mana, dan ukurannya itu harus jelas. Harus ada di dalam storyboard kita. Kemudian ada teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Jadi teks-teks yang akan ditampilkan ke layar itu harus kita perjelas di storyboard kita. Kemudian warna, ukuran, dan tipe font jika ada teks. Jadi ini tuh jika kita ingin huruf yang kita gunakan itu gimana, tipenya, ukurannya berapa, warnanya apa, apakah kita akan menggunakan huruf-huruf dengan tipe-tipe yang bagus atau bagaimana, kan font itu sangat banyak, jadi itu bebas. Dan itu juga harus kita sesuaikan dengan tipe font yang kita buat. Yang kelima ada narasi. Yang keenam animasi jika ada. 7 video jika ada. 8 audio jika ada. 9 interaksi dengan pengguna jika ada. Jadi interaksi untuk pengguna ini yang seringnya itu digunakan tuh nama. Jadi nama ataupun nomor absen gitulah dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Jadi jika dari nomor 1 sampai 9 ini masih ada hal-hal yang harus diketahui oleh staf-staf produksi atau tim-tim produksi, maka itu harus kita buat. Jadi intinya itu storyboard itu harus jelas, karena tuh storyboard itu kan perencanaan. Karena jika perencanaan itu disusun dengan bagus, maka tim produksi ataupun staf produksi akan cepat mengerjakan ide-ide dari penulis cerita tadi. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh storyboard. Jadi saya di sini sudah membuat beberapa contoh storyboard. Jadi yang saya gunakan ini
tipenya tadi itu, formatnya tadi itu double column. Dimana tadi kan double column ada tabel, ya untuk yang pertama itu ada opening. Di dalam opening itu, visualnya itu akan ada loading 0% sampai 100%, kemudian akan ada tombol play. Kemudian di audionya itu ada background. Background ini, kita bisa langsung, kita bisa membuatnya mau background gimana, kita bisa langsung aja tulis di backgroundnya ini, misalnya mau lagu si ini gitu. Jadi si pembuat daripada storyboard ini, kan ini ide kita kan gitu. Si pembuat daripada storyboard ini tidak akan bingung mau cari backgroundnya gimana gitu. Saya sarankan kita gunakan backgroundnya itu sesuai dengan tema kita. Musiknya itu yang kalau bisa juga yang membuat orang semangat gitu. Kemudian ada frame menu utama. Di sini akan ada apa aja di menu utama. Visualisasinya itu ada tombol animasi dan transisi. Kemudian ada tulisan menu utama, kompetensi dasar, materi, video, kuis, informasi, musik on off, dan keluar. Jadi dari menu utama ini, si pembuatnya akan mudah memahami, oh berarti di opening tadi ada loading. Kemudian di menu utama tadi ada tombol animasi, ada menu utama, kompetensi dasar, dan lain-lain sampai ada keluar. Kemudian ada submenu standar kompetensi. Selanjutnya ada submenu materi. Selanjutnya ada submenu materi. Submenu materi ada materi apa aja. Di sini ada materi pengertian dan operasi, pembagian polinomial, persamaan polinomial. Kemudian nanti ada button tools, di mana button tools itu ada 4 halaman tools dan kegunaannya. Kemudian ada submenu video. Di submenu video, sebelum videonya itu muncul ataupun sebelum videonya itu terputar, akan ada tulisan peringatan. Matikan sound sebelum memutar video. Jadi nanti itu ada button menuju video dan ada di sini saya membuat visualisasinya itu ada 3 video. Kemudian ada submenu kuis. Di submenu kuis itu nanti selamat datang ya. Ada tulisan selamat datang di kuis. Kuis titik-titik-titik. Jadi nanti itu kan selamat datang di kuis polinomial. Kemudian ada button menuju pendaftaran kuis, di mana tadi nanti itu ada pendaftaran kuis, yaitu itu ada tulisan nama dan kelas. Nanti penggunanya tuh ataupun siswa-siswi yang sedang menggunakan storyboard ini tinggal mengetik aja nama dan kelas mereka. Kemudian ada tombol button menuju mulainya soal-soal. Kemudian akan ada soal 1 sampai 10, soal pilihan ganda, dan akan ada nilai akhir dari jawaban-jawabannya tadi. Kemudian di submenu informasi, ada informasi mengenai tombol-tombol. Kemudian ada submenu musik on off. Di submenu musik on off ini, apabila diklik pertama nanti ada tuh musik mati, kemudian diklik kedua musik hidup kembali. Jadi kan di visualisasi ini kita udah memberitahukan bagaimana yang kita mau di submenu musik on off. Maka si pembuat storyboard ataupun tim kreatifnya nanti itu tinggal memvisualisasikannya aja. Kemudian di submenu keluar akan ada tulisan apakah Anda yakin ingin keluar? Nanti ada button ya untuk keluar program dan button tidak untuk kembali ke menu utama. Intinya itu akan dibuat sedetail mungkin dalam pembuatan storyboard. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan storyboard. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf apabila saya ada maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, karena sejatinya saya juga masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.